Going round in circles, got you stuck up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi yaitu kromatografi. Dengan anggota kelompok 7 yaitu ada Alvina Miranda, kemudian ada Artika Ramadana, Emilia Nafaza, Ardini Anggun, Justin, dan Siti Nurani. Dengan pembahasannya yaitu ada pengertian kromatografi, kemudian prinsip dasar kromatografi, penggolongan, beberapa parameter termodinamika dan kinetik yang berpengaruh dalam analisa kromatografi, besar-besaran dalam kromatografi, faktor-faktor penyebab pelebaran puncak, kurva Van den Ter, dan kualitas pemisahan. Yang pertama ada pengertian kromatografi. Jadi kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap suatu komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Kromatografi memiliki bermacam teknik. Meski demikian, secara umum pola kerja yang hampir sama, yaitu komponen campuran yang diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner atau padatan. Yang kedua, komponen campuran tersebut mengalir memasuki fase gerak, dan fase ini akan menjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen pelarut yang akan dipisahkan tersebut. Kemudian, komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dan komponen penyusun tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam. Baik, berikutnya prinsip dasar kromatografi. Prinsip dasar kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fasa, yaitu fase diam atau stationary phase dan fase gerak mobile phase. Gerakan fase gerak ini mengakibatkan terjadi migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Kromatografi memiliki berbagai macam teknik. Meskipun demikian, secara umum pola kerja yang hampir sama yaitu sebagai berikut. Komponen campuran yang akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner atau padatan. Kemudian komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak, dan fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut. Nantinya komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam. Ada 4 jenis proses kromatografi yang digunakan atau diterapkan saat ini. Yang pertama yaitu kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner. Kertas ini merupakan kertas yang di dalamnya terkandung selulosa, sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau cairan larutan yang cocok. Kertas ini akan bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut atau sampel. Selanjutnya, kertas fase diam ini dicelupkan pada pelarutan yang akan diserap oleh kekuatan dari kapiler kertas dan dipindahkan ke bagian atas atau permukaan. Kertas kromatografi biasanya dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang bisa terdapat pada make up, klorofil, serta zat lainnya. Yang kedua yaitu kromatografi cair. Jenis kromatografi berikut ini adalah salah satu teknik yang paling cocok untuk memisahkan molekul atau ion yang terkandung dalam suatu larutan.
Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Pada praktiknya kemudian terdapat perbedaan dalam penyerapan atau absorpsi serta partisi, juga pertukaran ion dan ukurannya. Perbedaan pemisahan komponen yang satu dengan komponen lain serta bagaimana itu ditandai dengan jumlah waktu yang berbeda, menunjukkan bahwa komponen melalui transit melewati kolom. Untuk jenis kromatografi cair ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Lalu yang ketiga ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis dapat disebut sebagai teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel dan akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya adalah memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya akan digunakan. Umumnya yang terjadi dalam teknik kromatografi tipis ini adalah pelat gel silikon akan digunakan sebagai fase gerak sekaligus fase diam. Ini digunakan dengan disesuaikan lebih dahulu dengan jenis sampel yang akan dipisahkan, kemudian larutan atau cairan yang akan digunakan disebut dengan sebutan eluent. Lalu yang keempat itu kromatografi kolom. Ini adalah jenis kromatografi yang dapat dilakukan oleh kolom gelas. Pada umumnya jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditetapkan dalam kolom gelas dan kemudian kandungan konten alumina. Pelarut lalu akan dikeringkan untuk membawa campuran yang akan melewati kolom. Pigmen akan bergerak turun melalui kolom di tingkat tertentu, tergantung pada daya serap pigmen terhadap alumina. Pigmen yang disirap sedikit pada alumina akan melewati kolom lebih cepat. Pigmen yang diserap oleh alumina selanjutnya, pigmen akan disimpan dan menyatu pada titik lain begitu keluar dari kolom. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian kromatografi serta jenis-jenis kromatografi yang akan dikerap digunakan di dalam proses ilmiah sesuai dengan kebutuhan jenis komponen yang akan dipisahkan kemudian. Baik, pembahasan selanjutnya ialah terkait dengan beberapa parameter termodinamika dan kinetik yang berpengaruh dalam analisa kromatografi. Yang pertama ada waktu retensi atau TA. Waktu retensi ialah ukuran waktu mulai injeksi cuplikan hingga suatu komponen campuran keluar kolom. Selanjutnya ada faktor kapasitas atau K-aksen. Kapasitas kolom itu menunjukkan kemampuan kolom menampung analit. Semakin lama analit berada dalam kolom, akan semakin besar pula nilai kapasitasnya. Nilai K-aksen yang bagus antara 1 sampai dengan 10. Jika K terlalu kecil, mungkin kan misalnya belum sempurna, dan jika terlalu besar akan terjadi pelebaran puncak. Selanjutnya ialah selektivitas. Secara umum, selektivitas itu dapat diartikan sebagai ukuran keterpilihan dua komponen campuran yang dipisahkan dan diformulasikan sebagai berikut. Selektivitas merupakan kemampuan instrumen dalam mengenali senyawa-senyawa dalam campuran. Untuk mendapat selektivitas yang maksimum, maka harus dicari interaksi yang sesuai, apakah partisi, absorpsi, size exclusion, atau ion exchange. Faktor selektivitas alfa dapat dicari dengan alfa sama dengan K2 per K1. Selanjutnya ialah efisiensi. Tingkat efisiensi pemisahan dengan kromatografi tercermin pada perak-perak kromatografi yang dihasilkan. Semakin lebar perak suatu kromatogram, maka dapat dikatakan pemisahan kurang efisien. Secara kuantitatif, efisien ini dapat dijelaskan dengan teori plat N. Selanjutnya, harga N itu berbentuk kurva Gaussian, di mana N dapat dihitung dengan cara TR kuadrat dibagi delta kuadrat. Secara praktis, standar deviasi atau delta dapat diganti dengan lebar peak atau W, sehingga dapat ditulis N sama dengan 16 TR kuadrat per W kuadrat. Selanjutnya, efisiensi itu dapat dinyatakan dalam bentuk parameter lain, yaitu HETP atau Height Equivalent to a Theoretical Plate, yang diformulasikan sebagai berikut. HETP sama dengan L per N. L menyatakan panjang kolom dengan cm, sementara semakin kecil HETP maka akan semakin efisien. Selanjutnya, pelebaran peak.
Difusi eddy disebabkan karena adanya ukuran partikel pengisi kolom yang tidak merata. Difusi longitudinal itu semakin lama solut berada dalam kolom, maka besar pula kecenderungan berdifusi, dan hal ini mengakibatkan kolom spektromatogram itu akan melebar. Selanjutnya, transfer massa. Keberadaan sebagian molekul solut dalam fase gerak dan sebagian berada dalam fase diam. Ketidaksamaan molekul solut meninggalkan kolom. Selanjutnya ada resolusi. Untuk taraf kepercayaan 95%, harga RS yang baik adalah lebih dari atau sama dengan 1,5. Jika kurang dari ini, maka puncak dari masing-masing analit akan saling tempat dinding. Resolusi adalah derajat pemisahan dua komponen campuran dalam proses kromatografi, dinyatakan dalam istilah resolusi atau RS yang diformulasikan sebagai berikut. R sama dengan n⁻1/2/4 dikali alfa min 1 per alfa dikali K aksen 2 per 1 tambah K aksen 2. Selanjutnya, faktor spesifisitas atau KD. Sifat spesifik dari kromatografi ini didasarkan pada sifat dari senyawa yang spesifik. Senyawa ini memiliki spesifik karena memiliki KD yang spesifik. Dan yang terakhir ada jumlah lempeng teoritis atau NEF, itu merupakan parameter yang menghitung efisiensi kromatografi, menyatakan jumlah peristiwa partisi yang dialami oleh analit pada setiap saat yang dibawa oleh fase gerak selama elusi. Baik, materi selanjutnya yaitu besaran-besaran dalam kromatografi. Dalam kromatografi kertas, kemampuan penahanan komponen atau retensi oleh fasa diam dinyatakan dengan besaran RF atau ratio of flow. Harga RF khas untuk setiap komponen pada kondisi tertentu. RF sama dengan faktor retardasi atau faktor retensi, yaitu perbandingan jarak yang ditempuh oleh komponen dengan jarak yang ditempuh uluen. RF dengan persamaan RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen per jarak yang ditempuh eluen. Harga RF dipengaruhi oleh suhu, jenis kertas, tebal kertas, dan jenis eluen. Materi selanjutnya, faktor-faktor penyebab pelebaran puncak. Pelebaran puncak disebabkan karena tidak dicapainya kesetimbangan partisi pada perpindahan massa komponen sampel antara gas atau fase gerak dan cairan atau fase diam. Besarnya efek perpindahan massa ini akan semakin besar dengan semakin besarnya kecepatan aliran gas pembawa. Semakin besar U, semakin sedikit waktu untuk mencapai kesetimbangan dan semakin besar pelebaran puncak. Bila lapisan fase diam tipis akan lebih cepat dicapai kesetimbangan distribusi antara komponen di dalam fase diam dan fase gerak, maka makin banyak fase diam yang melapisi penyangga akan menyebabkan makin besarnya pelebaran puncak. Kecepatan aliran gas berpengaruh pada efisiensi kolom N, H, dan W. Pada kurva Van Demter dapat dilihat bahwa pada U optimum memberikan HETP minimum. Maka untuk mencari kondisi optimal yaitu HETP minimum perlu dicari dengan mengubah-ubah kecepatan alir gas pembawa. Baiklah, yang selanjutnya itu kurva Van Demter. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana kurva Van Demter adalah kurva yang berasal dari tiga istilah terpisah, A, B per V, dan juga CV. Nah, yang pada gilirannya dikendalikan oleh faktor-faktor seperti ukuran partikel dan koefisien difusi. Nah, istilah A ini merupakan difusi eddy atau multipath effect dan sebanding dengan dP. Nah, B ini merupakan difusi longitudinal dan sebanding dengan dm. Nah, istilah C ini merupakan resistensi terhadap transfer massa dan sebanding dengan D2 P per dm. Nah, persamaan Van Demter adalah yang paling terkenal dan muncul untuk menjelaskan konsep pelebaran pita di HPCl meskipun dikembangkan untuk kromatografi gas. Nah,
Selanjutnya untuk gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan percobaan Van Deventer kurva untuk 3 kolom kemas dengan ukuran partikel 10, 5, dan 3 mm. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa dp yang kecil menghasilkan HETP yang lebih rendah, atau kolom partikel kecil memiliki efisiensi lebih persatuan panjang karena istilah A ini sebanding dengan dp. Kemudian yang selanjutnya itu kualitas pemisahan. Nah, pemisahan dengan kromatografi sendiri lebih baik daripada ekstraksi. Nah, karena sering diibaratkan dengan corong pisah yang saling berhubungan yang bergerak dari atas ke bawah, di mana pada setiap corong pisah itu terjadi pemisahan. Selain itu, permukaan antar fase pada kromatografi itu lebih besar. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau pemisahan senyawa-senyawa dapat diamati dengan perbedaan waktu retensi atau TR pada kromatogram. Nah, waktu retensi atau TR ini adalah waktu yang diperlukan oleh analit dari awal kolom sampai ke detektor. Nah, semakin lama analit ini berinteraksi dengan fase diam, maka semakin lama ia keluar. Nah, TR semakin besar. Nah, sehingga ada suatu konstanta yang menyatakan kecepatan migrasi solut menjadi fase diam. Nah, kecepatan migrasi solut dipengaruhi oleh perbandingan distribusinya atau KD atau kadang disebut D, yang ditentukan oleh afinitas relatif solut pada fase diam dibandingkan fase gerak. Nah, KD itu sama dengan kadar senyawa dalam fase diam atau kadar senyawa dalam fase gerak. Nah, dari persamaan tersebut itu dapat ditarik kesimpulan kalau semakin besar harga KD suatu senyawa, maka waktu retensinya atau TR-nya itu akan semakin besar karena interaksi dengan fase diam besar dan migrasinya semakin lambat.